anggota mahasiswa. Ini tampilan LPTK ya, bukan Bapak Ibu ya. Ini tampilan LPTK, jadi tidak bisa disamakan. Ini yang batch 2 ini sudah harus diupdate. Ini alhamdulillah sudah kayak yang diupdate ya. Yang merasa belum ya. Ini batch 1. Nah, ini siapa nih? Alfira Hayati ada nggak? Ini berarti belum nih. Alfira Hayati ini berarti belum diupdate nih. Jadi yang belum merasa, dia sudah masuk LMS tapi belum merasa diupdate profilnya, silakan segera diupdate. Karena nanti pada jika sampai pada hari besok itu RPL terakhir Bapak Ibu. RPL, nah ini berarti belum nih, Alfira Hayati. Ini berarti belum diupdate. Nah, jika sampai waktu yang ditentukan belum diupdate, ini dianggap dia tidak siap mengikuti PPG. Ini berarti batch 2 ya. Kalau yang satu ini berarti batch 1 sudah. Izin tanya Pak, mohon maaf Pak. Ya, saya atas nama Toha Arifianto dari Riau, Indragiri Hulu. Itu belum bisa masuk LMS Pak, masih itu. Nah, ini berarti belum diupdate nih. Kenapa Nggak bisa belum masuk Pak? Nggak bisa masuk. Jadi oke. Tidak bisa masuknya Bapak masuknya pakai akun apa Pak? Yang dikirim kemarin Pak, dikirimkan linknya itu untuk mengisi LMS. Saya sudah bisa ngisi data diri, tetapi ketika saya masuk di LMS-nya, itu saya masukkan passwordnya sama ID-nya. Itu kata dia apa? Aknya apa Pak? Pakai apa akunnya? ID sama NPK itu Pak. Itu ini bukan? Iya. Itu bisa malam ini akan saya screenshot Pak. Itu apa? Ini akan enggak Pak? Ini akan saya selesaikan secepatnya Pak. Ini bisa saya riset bapaknya. Nanti silakan Bapak Japri saya ya. Oh iya Pak, siap. Itu saya nggak bisa, katanya salah gitu. Apa? Data diri Anda tidak masuk gitu katanya. Berarti dia biasanya NPK atau NUPTK atau PSID atau sama-sama akunnya. Biasanya seperti itu. Itu saya selesaikan malam ini Pak. Nanti Pak Toha ya, nanti tolong dijapri saya ya kalau saya lupa. Oke, mungkin yang lain juga yang rasa belum datanya seperti Pak Toha tadi, itu kalau sampai besok tidak ada perubahan data itu bisa dieliminasi Bapak Ibu. Bisa eliminasi itu nanti digantikan dengan yang lain. Jadi mohon nanti segera besok itu sudah lengkap semua ya, kalau bisa ya. Karena ini sangat penting, karena kita di minggu ini kan sudah hampir minggu terakhir sebelum libur Lebaran Bapak Ibu. Jadi tidak ada waktu lagi. Nanti setelah Lebaran tidak mungkin kita ada apa lagi. Jadi mohon semuanya dipersiapkan terhadap. Nah, ini masih tadi Pak Toha 1 ya. Nanti yang lain-lain juga tolong diperhatikan. Ini 1, ini siapa nih? Dan ini memang mundur diri ini kemarin. Ya Pak, saya cek dulu. Pak. Siapa namanya Bu? Maria Ulfa Pak, dari 50 kota. Maria, ini Ya, ini Pak. kenapa masalahnya Bu? Sama. Ibu ada ngelihat tutorial nggak? Tutorial atau pas waktu diskusi? Ada Pak, cuma cara untuk masuknya nggak tahu nomor akun sama password yang dimasukkan yang mana Pak? Aduh. Oke, nanti akan saya selesaikan cepatnya malam ini juga. Kalau saya jelaskan nanti lama. Ya, nanti silakan japri saya. Yang merasa belum bisa masuk japri saya cepatnya akan selesaikan 5 menit selesai itu. Ya. Tapi saya mau besok sudah datanya sudah lengkap semua. Ini kan HP nomor telepon ini kalau tidak ingin dieliminasi ya. Iya Pak. Ini tandanya berarti peserta ini dia nanti orang panitia nasional itu membacanya, oh ini berarti tidak aktif ini begitu ya. Ada lagi yang selain dua peserta tadi? Maaf Pak, saya juga mau tanya Pak. Ya silakan. Ini saya kurang tahu juga nih Pak. Apakah informasi ini saya juga termasuk dengan kawan-kawan atau gimana? Ini saya dari grup A1 Pak. Karena ada A1 grup PPG yang sedang jalan. Oh, ini untuk A2 nih Pak. Ini untuk angkatan A2 Pak Bu Hanudin. Iya, ya, jadi saya kan ragu tadi kan tanggal 6 ini apakah juga kami termasuk kan? Rupanya sepertinya enggak Pak ya. Yang angkatan 1 sudah hampir selesai enggak Pak? Oh iya itu dia ya. Pak Burhan kan sudah jalan kan Pak? Ya ini khusus untuk batch 2 Pak.
Oh gitu Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Saya siap. tadi. Oke, saya mohon pamit dulu Pak. Silakan Pak, silakan. Ya. Ya, assalamualaikum ya. Pak izin Pak. Ya, silakan Pak. Pak ini apakah ada nama di situ Pak? Gimana Pak? Sana situ Pak. Apakah udah ada data di situ? Zulfahmi, ya sama ini dulu, saya list dulu. Pak, bisa dilihatin semuanya yang dua Pak. Bagaimana Bu? Assalamualaikum Pak. Salam. Ini yang pertama atau yang kedua nih Pak? Ini yang kedua Pak. Ini kan grup saya share-nya kan ke grup ke A2, berarti batch 2. Oh. Jangan salah kamar Bapak Ibu ya. Ini cuman untuk batch 2. Ini bukan, nanti salah kamar mertua bahaya. Ya. Ini terlalu. Ya silakan boleh Pak. Yang salah kamar silakan keluar ya. Tidak mengusir. Izin keluar Pak ya. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu, A2 itu adalah angkatan kedua. Jadi jangan salah kamar, nanti takutnya menyita energi Bapak Ibu. Oke, akan saya downloadkan semua data untuk batch 2. Atau langsung saja yang merasa belum bisa masuk siapa? Coba selain tadi. Tadi baru ada 3 orang. Siapa tadi? Pak semuanya aja apa Pak, dia apakah supaya nanti tahu ada teman-teman yang nggak bisa Zoom hari ini bisa tahu gitu. Iya Pak namanya. Siap. Izin Pak, daripada dikeluarkan sekarang, kalau menurut saran saya di-upload di grup aja Pak, sehingga teman-teman yang nggak ikut Zoom meeting bisa melihat. Jadi data yang belum masuk itu sehingga bisa konfirmasi dengan pihak panitia atau Bapak yang mewakili gitu. Itu saran saja sih, karena kalau Zoom meeting ini kita buka juga hanya bisa ngasih tahu gitu kan. Ya, sebetulnya gini Pak, sebetulnya kalau saya meng-share pun kadang teman-teman itu tidak membaca juga gitu kan. Kadang itu saja sih sebetulnya. Seperti kalau tadi kan. Berarti dia tidak ada kemauan gitu aja. Ya, makanya kadang saya inginnya kan pertemuan itu biar bisa langsung saya eksekusi siapa yang belum bisa. Kayak tadi saya masuknya pakai apa? Sebenarnya sudah saya jelaskan dari video-video sebelumnya kan. Ya mungkin karena ada miss atau waktu itu tidak menyimak gitu. Tetap akan saya dampingi teman-teman. Yang penting ini cepat kok dulu. Saya tunjukkan yang batch 2 ya. Saya download dulu Bapak Ibu. Ini karena penting, jadi ini terkait data. Nah, data ini pastikan tidak menggunakan gelar ya, dan namanya adalah sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Oke, namanya adalah nama yang sesuai dengan ijazah ya. Jadi nanti Bapak Ibu, nama yang ada di LMS ini dia akan ditarik untuk penulisan nama dalam sertifikat. Jadi sekali lagi yang masih ada nama gelarnya atau yang lain-lain, mohon untuk dirubah atau diperbarui Bapak Ibu. Tunggu saya cekkan untuk apa. Kita tidak ada waktu lagi nih, besok sudah hampir liburan kan, nanti Bapak Ibu sudah mudik lagi. Jadi nanti takutnya tertinggal ini data ini penting soalnya. Saya bantu. Ya saya raposo toh. Gimana raposo? Tunggu, tadi siapa nih? Jam. Oke, selain tadi bertiga tadi siapa lagi ya yang belum? Gelombang 2 ya. Teman saya satu Pak, Ridwan Hendrik Pak. Ridwan Hendri belum. Iya Pak. Nih. Ini saya Ridwan Hendri apa lagi nih? Isnawati ada. Bu Isnawati ada. Ada Pak. Belum diupdate datanya Bu.
Allah, kok mungkin Bu? Kok Ini mau mungkin sih? ini mau diganti atau tetap mau ikut PPG Bu? Kok mungkin? Oke, coba ya, akan saya list nih Bu ya. Ini saya banyak juga yang belum ya. Allah. Sabar Pak. Ini sabar sekali ya Pak. Ini malam-malam kita zoom Pak. Qiyamul Lail nih Pak. Qiyamul Lail sampai sahur nih nanti. 10 terakhir. 10 Oh iya terakhir betul. Ramadan. Ya kita niatkan aja nih. Ini Qiyamul Lail lah Pak. Demi Amin. PPG nih. Oke. Walaupun ini Bang. Ya betul. Saya share Bu ya. Iya Pak. Nah ini data yang kuning ini berarti belum update nih. Ridwan Hendrik, Isnawati, Musliadi, Maria Ulfa, Marina, Fatima Ritonga, Suhaini, Zulfahmi, Toha Afrianto. Nah, itu yang belum update ya. Arifianto Pak. Siapa? Arifianto. Arifianto. Namanya? Iya, itu tulisannya udah bener Pak. Oh itu. Sudah betul ya? Ya, bukan Afrianto, Arifianto kan itu. Oh iya, maaf Pak. Gara-gara sudah ngantuk ini Pak. Oke ya, saya ulangi Bapak Ibu. Nanti akan saya list juga di apa. Tadi yang belum bisa masuk ke akunnya dulu, saya catat dulu. Siapa tadi? Yang pertama tadi Pak siapa? Toha Arifianto Pak. Toha. Bisa masuk. Toha Arifianto. Apa lagi? Maria Ulfa Pak. Maria Ulfa. Terus siapa lagi? Hendrik Pak. Siapa? Ridwan Hendrik Pak. Siapa Bu? Lawati Pak. Ini yang nggak bisa masuk ke sistem ya? Iya Pak. Oke, siapa lagi? Kalau yang sudah bisa masuk, jangan nyebut, tapi tinggal diupdate saja. Ini yang saya di sini adalah yang tidak masuk Bapak Ibu. Oke, berarti cuma 3 orang ya. Nanti akan saya sebut semua dulu. Siapa? Ridwan Hendrik satu Pak. Itu memang belum bisa masuk Bu. Iya, karena Pak belum tahu cara masuknya pakai apa Pak. Wah, itu pakai Bapak kan kalau Bapak balas Pak. saya mau balas gimana Bu? Satu WA jadi tidak semua terbalas Bu ya. Sebetulnya di grup itu sudah ada informasi ya. Ini kok ada tikusnya itu loh. Berisiknya siapa nih ya? Maaf, ini saya mute dulu yang berisik ini nanti kan teman-temannya ya. Oke, tunggu Semuanya. Oke, ini ya. Tadi siapa? Ridwan Hendrik ya? Belum bisa masuk. Ridwan Hendrik. Oke. Ada lagi yang belum bisa masuk? Lawati Pak. Isnawati. Udah Dina Bu? Udah. Itu yang tidak bisa masuk. Oke, masih ada yang belum bisa masuk? Zulfahmi sudah Pak? Sudah saya list tadi. Pak Zulfahmi, pokoknya yang belum Pak Zulfahmi yang belum bisa masuk Pak? Iya, kurang ngerti. Tolong yang lain di unmute lah biar bisa dengar fokus. Oke, Pak Zulfahmi ya belum bisa masuk. Oke. Iya. Ada lagi. Berarti udah oke semua ya yang lain ya. Oke, saya ulangi lagi ini Bapak Ibu nanti ya, kalau ada yang rekannya yang belum, ini mohon tidak ada pengulangan ya. Ini Pak Ridwan Hendrik, Isnawati, Musliadi, Maria Ulfa, Marina. Nah berarti kalau tidak ada list berarti dia sudah bisa masuk, hanya saja belum diupdate. Oke, Bu Marina ada? Tolong dibantu nanti kalau komunikasinya mungkin. Ima Ritonga, Alfira Hayati,
Suhaini, Zulfahmi, Toha Aprianto, dan Arifianto. Toha Arifianto. Jadi nanti yang list ini adalah berarti dia belum mengupdate Bapak Ibu. Nah, data ini sangat perlu dan pastikan yang meskipun sudah mengupdate, pastikan namanya, kalau bisa namanya di kapital semua Bapak Ibu ya. Nih, ya, ini masih bisa diupdate supaya dia seragam. Di kapital semua dan tanpa gelar. Dan harus sama dengan ijazah. Karena data ini akan ditarik untuk penulisan sertifikat Bapak Ibu semua. Oke. Misalnya ini, Ahmad Sahroni apakah di ijazah menggunakan kutip atas atau tidak kalau di ijazah. Pokoknya ini sudah saya sampaikan untuk memudahkan teman-teman nanti untuk memudahkan pengelola dalam ini masih ada telepon dihilangkan. Semua kapital, misalnya tulisan Sudirman seperti ini saja. Sesuai dengan yang di ijazah. Apa sudah semua nih Pak Mas? Karena kadang gimana Bu? Gimana Bu? Bu On Putri. Sinyalnya buruk Bu ya. Oke, sekali lagi. Nah, meskipun yang sudah diupdate ini saya ulangi lagi Bapak Ibu. Tolong namanya dikapitalkan semua ya. Kapital sesuai dengan ijazah dan tanpa gelar Bapak Ibu. Oke, itu. Saya ulang lagi ya, ini yang kuning berarti yang masih belum update dan belum bisa masuk. Ridwan, Isnawati, Musliadi, Maria, Marina, Fatima, Alfira, Suhaini, Zulfahmi, Toha, dan yang lain-lainnya. Toha siapa lagi nih? Oh iya Pak Toha. Nah ini yang ini sudah. Kita berjumlah berapa? 100 nggak salah yang base 2 itu. 100. Oke 100. Oke 100 nih. Oh ini ada lebih, justru ada 103. Ini sepertinya ada tambahan juga, ada pengganti yang sudah masuk. Oke. Itu Bapak Ibu yang perlu saya tekankan, dan saya nanti malam ini akan saya selesaikan yang belum bisa masuk. Mohon nanti yang saya list yang di sini ini karena sangat penting ya. Meskipun sudah pada ngantuk, saya juga ngantuk Bapak Ibu ya, jadi ngantuk juga ini. Nanti yang saya list ini yang belum bisa masuk akan saya eksekusi malam ini, dan nanti pasti bisa akan masuk itu. Jadi nanti akan saya tunggu sampai 1 kali 24 sampai besok ya untuk mengupdate datanya. Pak Toha, Pak Bu Maria Lufa, Isnawati, Ridwan, Zulfahmi. Masalah bagaimana ngisi RPL nanti teman-teman yang masih menyimpan video nanti boleh di-share lagi di grup ya. Nanti akan saya buka diskusinya. Jadi nanti malam ini sebelum sahur akan saya eksekusi nih ya. Jadi besok Bapak Ibu tugasnya adalah profil lengkap. Oke, nah bagi yang kemudian yang itu masalah akun ya, masalah akun selesai. Yang kedua adalah profil wajib update semuanya. Karena nanti yang kalau tidak diupdate, panitia nasional menganggap Bapak Ibu tidak ada progres. Berarti ini aktif atau tidak? Berarti bisa jadi nanti akan digantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu melengkapi RPL ya. Sebenarnya RPL sudah lewat. Saya ingat saya dulu sudah saya deadline tanggal 6 ya. Ya, tanggal 5 ya, oke tanggal 5. Nah bagi yang belum, saya tunggu sampai besok 1 kali 24 jam. Oke, sampai besok terakhir. Karena itu sudah lama ya. Base 2 itu sudah lama, tanggal 5 April tuh kalau salah itu. Itu sengaja saya jadi saya tunggu sampai besok 1 kali 24 jam. Selebihnya nanti tidak akan dinilai. Selebihnya itu sangat penting karena akan terkait dengan transkrip nilai Bapak Ibu. Itu yang kedua. Lalu nanti akan saya share video dalam siapa yang sudah mencoba masuk ke sistem LMS? Ada yang sudah masuk? Sudah mulai dipelajari belum? yang mana? Belum. Ya di LMS-nya sudah ada yang mencoba masuk, klik modul. Kira-kira sudah ada belum modulnya? Belum ya?
Masih Pak, masih Oke. di floating. Oke. Itu belum Pak. Belum Pak. Oke, baik. Saya baru tadi Kalau cek belum. belum baik, kalau belum nanti akan saya share video tutorial untuk yang peran mahasiswa ya. Nanti tolong diamati sebelum kami juga nanti akan melakukan pendampingan bagaimana mahasiswa melakukan perkuliahan di dalam LMS. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Jadi mohon semuanya, karena ini sudah, saya juga tidak mengira kok cepat juga ini, sudah base 2 sudah masuk gitu kan. B1 baru akan selesai pendalaman materi. Nanti tanggal 9 Mei Bapak Ibu sudah mulai. 9 Mei itu sudah start ya Bapak Ibu ya. Jadi 9 Mei itu sudah tidak ada belajar, Bapak Ibu sudah tidak ada lagi meraba-raba bagaimana cara masuknya. Nanti akan saya share video untuk khusus mahasiswa, silakan pelajari dan amati. Nanti mudah-mudahan sebelum Lebaran kita akan melakukan pendampingan bagaimana mahasiswa masuk ke dalam LMS. Oke. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, sangat penting Bapak Ibu, karena ini saya juga mohon maaf dengan waktu yang tidak tahu menau ya, karena ini juga perlu saya sampaikan agar tersampaikan secara baik dan bisa diselesaikan secara cepat juga gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan, ada yang perlu sampaikan? Pak. Ya, silakan. Kan setelah isi RPL kan ada itu kan Pak, penilaian ajukan. apa diklik. Ya, ajukan. Betul. Setelah mengisi semua RPL silakan ajukan. Kalau belum diajukan berarti belum bisa dinilai. Oh. Tapi Ya. kalau sudah diajukan penilaian, apa bisa lagi itu dirubah? Kenapa? Kalau dirubah nanti ulang lagi. Entah mana tahu ada pengganti gitu Pak, atau diganti. Sebetulnya RPL itu tidak perlu apa ya, tidak perlu yang harus yang wah itu tidak, tapi yang perlu sesuai dengan yang wajib saja gitu. Itu sudah cukup gitu. Tapi kalau memang dikira penting untuk mengganti, boleh juga diganti. Tapi ingat, saya hanya memberikan waktu 1 kali 24 jam. Boleh ya. Ini agar sama-sama enak juga. Nanti jangan sampai saya dikejar-kejar karena gara-gara tugas yang belum selesai dari Bapak Ibu. Ini juga ini ya silakan. Itu tadi kan saya masuk pakai pack ID yang saya screenshot dari Bapak buka tadi. Itu saya masukkan password lama tidak bisa, maka password nanti juga Bapak yang akan buat. Ya nanti kami akan membantu mereset semuanya, pasti bisa. Nanti tolong dijawab saya semua ya, yang saya list tadi. Ya Pak. Cuman mohon diselesaikan sampai besok 1 kali 24 jam supaya bisa malam ini sudah bisa habis selesai Zoom meet, insya Allah saya selesaikan Pak. Siap. Nanti yang di list tadi nanti tolong dijawab saya aja. Pak, saya password yang belum bisa itu. Dan mohon maaf juga mungkin ada yang belum terbalas, chat-chatnya memang ya banyak Bu, 200 berapa nih yang jalan nih, 250. Tapi kalau dilihat di online itu Pak, batch 2 itu mulainya Juni Pak. Ya, cuman di jadwal yang dibagikan itu mulainya 9. Mudah-mudahan mundur lah Pak, biar kami mudiknya itu agak nyaman gitu. Oh gitu. Kalau di jadwal pelaksanaan ini Pak, itu adalah 9 Mei sampai 15 Juni. Jadi mulai pendalaman, startnya pendalaman materi namanya itu 9 Juni. Itu berarti kan setelah Lebaran, betul lah. Nah, yang pertama itu nanti akan habis tanggal 28 April. Nah, 28 saya memang runtut tuh Pak. Habis yang B1 dalam tahapan pertama, berarti buka ke tahapan pertama untuk batch 2. Baru nanti yang B1 masuk ke tahapan kedua. Nah, habis ke tahapan kedua, nanti lanjut tahapan kedua untuk batch kedua. Itu yang sesuai jadwal, nanti akan saya share juga jadwalnya Bapak Ibu. Itu contoh Pak, semisal nanti ketika pendalaman mungkin kami masih sebagian dari kami ada yang baru pulang kan dari mudik karena udah 3 tahun ini nggak mudik kan gitu, baru buka pemerintah. Itu seandainya di jalan terus mengikutinya tidak bisa maksimal tuh
kira-kira harus mengulang atau bagaimana itu Pak? Ya, itu kan tadi sudah saya sampaikan tuh Pak Toha ya. PPG itu tidak tahu menau tentang mudik. Jadi PPG tidak bisa apa istilahnya kompensasi nggak ada. Jadi ini saya sampaikan jangan kan mudik Pak, haji saja kemarin ada yang minta dispensasi Pak. Kami hanya pengelola LPTK yang menentukan jadwal. Dia kan takut kan nanti dipanggil haji dia tidak bisa mengikuti PPG gitu. Prinsipnya gini aja Pak, kalau memang nanti Bapak memilih haji saja gitu loh. Tapi kalau memang yakin akan dipanggil, ya sudah. Kalau belum yakin silakan ikuti. Karena memang kita tidak bisa resiko betul. Jadi masalah tadi sudah saya sampaikan Pak, Bapak, Ibu, kalau masih dalam kondisi ini, mohon tetap di situasinya diatur saja. Ini terkait jadwal tanggal 9 itu sudah start, sudah mulai Bapak Ibu pendalaman materi. Sebelum libur, insya Allah akan kami berikan kegiatan untuk persiapan pendalaman, bagaimana teknis membuka LMS, bagaimana cara merespon dosen, bagaimana tugasnya gitu loh. Makanya itu nanti tolong meskipun mudik bawa PC-nya Bapak Ibu. Jadi PC-nya bawa, mau tahu di jalan sambil ngerjakan kan bisa juga. Kalau nebus kan bisa. Ya tetap dibawa, silakan. Pandai-pandai Bapak Ibu lah ya. Karena PPG tidak mengenal mudik. Jadi PPG itu tidak mengenal mudik dan bisa jadi mudiknya ditiadakan karena PPG ya. Oke itu ya Pak Toha. Oke silakan ini. Silakan. Pak. Ya. Mau nanya yang tentang Bapak suruh tadi mengenai modul ya Pak. Berarti kami ini bukanya modulnya madrasah ya Pak, karena saya coba yang PAI dia tidak bisa, tapi kalau yang modul madrasah saya bisa. Coba Bu, dibuka aja Bu, di share screen coba biar tahu. Share ya Pak. Boleh silakan. Oke. Di share screen aja. Iya Pak, Pak. Berarti udah hebat nih, udah bisa share screen kan, guru-guru profesional nih, sudah pandai IT ya. Layak lulus semua berarti ya. Amin. Nih Pak. Sip. Kalau saya klik madrasah, dia muncul seperti ini. Oke. Klik modul. Coba, klik modul. Modul coba. Modulnya, Pak. Modul atas tuh. Di atas nih. Ya, klik Bu. Oke. Berarti modul memang belum di plotting, belum dimasukkan oleh panitia nasional. Nanti kalau sudah menjelang Ibu mulai tanggal 9 itu pasti sudah muncul Bu. Nanti ada 10 modul. Nanti ada 10 modul di situ. Dari modul situlah nanti pintu masuk Bapak Ibu melakukan perkuliahan. Misalnya modul di tanggal 9 dia satu modul diselesaikan selama 3 hari. Ya, satu modul diselesaikan 3 hari. Misalnya modul pedagogik berarti modul pedagogik diselesaikan 3 hari, 3 kali 10 berarti 30, berarti selama 1 bulan Bapak Ibu pendalaman materi begitu. Nah dia ritmenya sama Bu, semua modul 3 hari. Jadi nanti ada yang pertama biasanya sebelum masuk modul itu Bapak Ibu melakukan pretest namanya. Pretest baru pretest itu harus diisi. Pretest kemudian baru bisa buka modul. Nah dari buka modul itu nanti tugasnya ada yang namanya resume. Nah dari resume itu ada nanti yang namanya analisis bahan ajar, analisis materi misalnya, analisis materi. Nah nanti ada lagi tes formatif yang dibuat oleh dosen. Itu di hari pertama biasanya satu hari 2 KB Bapak Ibu. 1 hari 2 KB. Ya kan satu modul itu 4 KB. Di hari pertama itu 2 KB, di hari kedua itu 2 KB, berarti hari kedua itu KB 3 dan KB 4. Nah hari ketiga itu biasanya nanti ada yang namanya tes akhir modul. Tes akhir modul itu dari pusat soalnya. Dia biasanya 20 menit soalnya 12. Nah ritmenya itu sama. Satu modul 3 hari. Saya ulangi, masuk pretest, kemudian nanti ada modul, break modul kan gitu kan. Nah baru nanti ketika sudah bisa buka modul, nanti 1 hari biasanya ada yang disebut sebagai KB 1, KB
KB 2, KB 3, KB 4. Nah, hari pertama 2 KB, hari kedua 2 KB, dan yang terakhir itu nanti ada namanya PBL atau PJBL. Evaluasi akhirnya adalah tes akhir modul. Nah, itu ya, itu gambarannya. Oke, coba Bu, RPL-nya sudah diisi belum, Bu? Klik, Bu. Alhamdulillah udah, Pak. Oke, mantap, Bu. Ini baru mantap nih. Nah, itu udah lengkap semua. Oke, sip. Berarti udah, oke, Bu. Udah, Pak. Oke, cukup, Bu ya. Berarti udah mantap, Bu. Oke. Udah oke nih ya, Pak. Saya stop share ya, Pak. Boleh. Sip. Nah, ada lagi ini tadi yang Bu Neni, ada Bu Rindi dulu ya. Sebelum Bu Ibu tadi siapa tadi? Silakan Bu Rindi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, ini kan ada ketika pengisian RPL dari kemarin Pak, ada dia payah kali dia uploadnya Pak. Nggak tahu lah karena apa penyebabnya kan Pak. Jadi tadi saya ulang lagi. Nggak bisa juga. Gimana Pak? Iya Pak, ada aja yang nggak bisa. Coba ibu bisa share screen nggak Bu? Share screen bisa? Bawahnya tuh share screen Pak. Oh, nggak bisa. Di mana yang nggak bisa Ibu? Gini maksud saya kan Pak, pertanyaan saya ini kan Pak. Iya betul. Karena memang ada juga sih satu sebenarnya lagi saya di inovasi pembelajaran belum mengisi kan Pak. Karena di sini katanya kalau membuat video itu kan kita apa dulu ke YouTube baru kita bikin linknya kan gitu Pak. Betul. Jadi contohnya besok hari terakhir kan Pak. Iya, teman-temannya udah lewat. Teman-temannya sudah lewat. Besok itu yang sebetulnya bagi yang belum aja, bagi yang 5 orang belum bisa masuk tadi. Sebetulnya itu. Jadi kalau contohnya besok kayak saya lah Pak, sama ada satu lagi kawan yang belum bisa terupload dia semua yang pengisian RPL gimana lah itu Pak, nggak ada dispensasi sedikit lagi Pak. Itulah kadang guru-guru ini kalau dikasih banyak dispen makin tidak disiplin ini. Itu menunjukkan berarti Bapak Ibu nanti tidak lulus. Ya, oke Bu, saya kasih tetap 1 kali 24 jam Bu ya. Itu terakhir nih. Saya ngasih kesempatan terakhir nih. Saya tidak mau nambah pekerjaan saya. Itu sih tujuannya ya. Jadi jangan gara-gara satu orang nanti saya tidak selesai merekap datanya. Oke, 1 kali 24 jam, baik yang sudah maupun yang terlewat maupun yang belum. Jadi pokoknya saya rasa datanya sudah ada semua ya untuk RPA-nya ya. Masalah yang tidak bisa kalau teknisnya nanti dia KB-nya itu dilihat Bu berapa KB. Dia tidak boleh lebih dari 1 MB. Jadi kalau terlalu besar juga dia harus PDF. Ya. Ini apa nih? Apa ini? Terus sendiri. Ya mungkin KB-nya terlalu besar. Coba dicoba lagi Bu ya. Ya Pak. Oke. Tolong dicoba lagi. Pokoknya harus bisa itu Bu. Kalau nggak bisa nanti tidak ada nilainya. Mau dinilai 0 oleh dosen. Bahaya itu. Oke. Bertanya Pak. Nanya Oke. Pak. Tanya Pak. Oke, Pak Rindi. Oke. Kita zigzag saja ya. Tadi Bapak dulu. Silakan Pak. Bapak dulu. Terima kasih Bu Rindi. Silakan Bapak tadi. Di-on-kan dulu. Dia di-on-kan tadi Bapak siapa dia akan tanya tadi? Pak Rizkan dia. Ya. Silakan Pak. Untuk video pembelajaran Pak, itu harus yang diupload dari video YouTube yang sudah lama 2 tahun atau 3 tahun yang lewat Pak, atau yang terbaru? Kalau ada yang lama, kalau ada yang terbaru saja. Karena Ya. YouTube-nya pun baru dibuat Pak gitu. Iya, tidak masalah. Pokoknya kalau nggak ada yang terbaru, yang lama juga jadi. Tapi kalau ada yang baru, ya kan saya katakan RPL itu adalah selain yang SK yang 6 tahun, berarti semuanya sampel berarti yang tahun sebelum Bapak Ibu mengikuti PPG sebetulnya. Ya, sebetulnya itu. Jadi silakan diupload sampel yang lengkap. Jadi secara umum RPL yang agak banyak adalah SK di poin pertama ya, SK penugasan. Itu
tahun, berarti 3 semester, berarti berapa semester itu? 12 semester ya. Selain itu, RPP dan lain-lain itu adalah sampel yang lengkap. Begitu Pak Hamriskan ya. Oke. Jangan terlalu khawatir dengan data yang tidak diterima, yang penting ada. Yang masalahnya kan nanti takutnya, wah ini saya tidak pede. Akhirnya tidak di-upload dan ingin perfeksionis ternyata tidak perfect nanti jadinya. Oke, silakan. Begitu Pak Hamriskan ya. Siap Pak, siap. Boleh. Oke, boleh Pak. Bentar Pak ya. Kita itu SK 6 tahun Pak yang diupload ya Pak ya. Karena saya belum bisa masuk LMS kan, jadi belum tahu RPL itu apa aja. Betul. RPL itu yang diminta SK 6 tahun Bu. Kalau seandainya Pak, saya ini kan guru swasta nih Pak, contoh. Ya. Tentu kepala sekolah itu pernah meminta saya ngajar di lain bidang kecuali fikih gitu kan. Terus kebetulan saya tes fikihnya yang lolos gitu kan. Saya pernah ngajar Al-Quran hadis banyak 2 tahun. Itu gimana itu Pak caranya? Yang penting ada mapel yang diambil dimasukkan SK-nya. Oh gitu. Jadi nggak masalah Pak ya? Tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau nggak ada yang diupload Pak. Oke. Itu yang jadi masalah. Lagi gini Pak, sekarang peraturan menteri ini kan terbaru nih, kepala sekolah dilarang mengajar gitu kan. Betul. Nah, sementara saya ini sekitar 5 tahun yang lalu kepala sekolah Pak. Ya, pandai-pandai Pak, pandai-pandai aja. Siap. Kita diselesaikan dengan kekeluargaan aja Pak ya. Pokoknya kalau soal-soal seperti itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan lapor ke Pak siapa nama di direkturnya gitu aja sih. Oh gitu. Siap. Oke. Makasih Pak Toha. Ini Pak Bu Junsra dari tadi nih angkat tangan tadi. Silakan Bu Junsra. Ya, saya mau nanya Pak, saya kan sudah ajukan SPL, cuman pada poin 5 saya cuma baru ngisi video. Kalau mau nambah bisa Pak, saya mau menambah praktikum. Ya, nambah berarti nanti dibatalkan dulu, tapi nanti Ibu kerja 2 kali lagi gitu. Berarti sebaiknya bagaimana Pak? Sebaiknya, saya tidak bisa jawab juga Bu. Kalau sudah ada. Sudah cukup kali sih Bu, tidak usah menambah kerjaan aja, itu aja sih. Iya. Kalau hal-hal pokoknya sudah ada Bu, gini Bu Junsra, kalau hal-hal pokoknya sudah ada tidak perlu ragu. Oke ya, maksudnya hal-hal pokok itu kalau komponen yang wajib misalnya ada RPP sudah ada, kecuali ada hal komponen yang pokok belum terupload, nah itu bahaya. Tapi kalau tadi inovasi apakah harus ada semua, kan saya rasa tidak. Pengembangan kompetensi guru, apakah ada semua, kan tidak mesti harus ada kan itu kan, cukup 1 atau 2 komponen gitu, karena itu pilihannya banyak Bu, jadi tidak mesti lengkap. Takutnya nanti sinyalnya jelek, akhirnya gagal mengupload, besok lewat lagi. Nah, itu antisipasi. Tapi kalau yang sudah diajukan dan hal-hal pokoknya yang wajib, tidak perlu mengejar sunnahnya, yang wajib dulu aja. Ya Pak. Oke, makasih Bu Fitra. Bu Fitra, silakan. Sekron Pak. Ya. Pertanyaan saya sudah terjawab tadi sebentar ini Pak, tentang pedoman praktikum kalau di bahasa Arab gitu. Kita nggak mesti harus dipaksakan ada ya Pak ya? Iya Bu. Kalau dipaksakan ya yang penting RPL itu hal-hal pokoknya dulu sih. Kecuali memang belum Ibu ajukan, itu masih bisa ditambah. Tapi kalau sudah diajukan, kalau sudah diajukan itu biasanya nanti harus kami yang mengklik dikembalikan Bu gitu loh. Jadi kami tidak ada pekerjaan untuk itu gitu loh kan. Jadi kalau sudah diajukan Ibu, misalnya seandainya semuanya sudah diajukan, minta ditambah semua kan, wah itu kan nambah kerjaan kami. Begitu. Tapi kalau bagi yang belum diajukan silakan ditambah. Jadi kalau yang sudah diajukan dan komponen pokoknya sudah ada, oke. Tidak perlu dirubah lagi. Begitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Oke, clear ya. Oke, silakan masih ada. Ini kita sampai sahur ya Pak? Enggak kan? Enggak lah. Pak, maaf sebelumnya Pak. Ya, iya Bu. Ini siapa tadi yang mau tanya tadi? Maria Ulfa Pak.
Oh iya, silakan Bu. Untuk video pembelajaran tuh mulai dari awal kita ngajar sampai ke akhir, Pak. Karena belum bikin, Pak. Bukan itu. Kalau nggak ada jangan diada-adakan. Yang pokoknya saja Bu. Kita ngejar deadline-nya saja. Kalau video pembelajaran itu kan inovasi kan. Inovasi itu kan ada macam-macamnya itu. Ada jenis yang mana yang Ibu punya. Itu saja misalnya RPL kan? Iya, Pak. Pak, boleh belum bisa login. Boleh jawab, Pak? Pak, jadi nggak tahu apa yang mau dikerjakan, Pak. Iya Bu, nanti pokoknya dilihat loh Bu. Setelah ini saya kasih akunnya nanti. Pak, boleh jawab, Pak? Iya, silakan Bu Neni. Bantu saya jawab. Video itu yang diinovasi itu maksudnya bukan video ngajar, nggak Pak? Video pembelajaran kita, karena di sana kan ada EPK dan lain-lain sebagainya. Ya. Sebenarnya itu kan itu video pembelajaran. Pilihannya kan itu tidak hanya video kan. Kalau memang ada tidak hanya PTK, tidak ada video, jangan dipaksakan. Iya, karena masih ada PTK dan lainnya. Iya, masih ada PTK, masih ada misalnya praktek. Ibu punya pedoman praktikum yang Ibu buat, itu boleh. Jadi di situ ada nanti pilihan Bu pengembangan kompetensi guru itu satu, dan juga ini inovasi. Semuanya ada pilihannya. Dan pilihannya itu tidak mesti harus ada semua. Nah, yang harus ada itu seingat saya itu nomor 1 harus ada lengkap tuh ya. Nomor 2, yang nomor 2 itu kan perangkat pembelajaran itu harus ada semua. Karena perangkat pembelajaran itu meskipun Bapak Ibu tidak pernah buat RPP atau apa, itu harus ada. Karena itu perangkat itu yang menyatu dengan guru. Nah, selainnya itu pilihan dan satu lagi, surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah itu berbunyi bahwa saya melakukan pembelajaran administrasi pembelajaran dan lain-lain. Itu harus ya. Itu cuma 1 lembar tuh. Satu sampel. Iya. Itu cuma 1 lembar, minta surat keterangan kepada atasan atau kepala sekolah. Oke. Itu Bu Bapak Ibu ya. Clear semuanya? Bu Sylvia, ya silakan Bu. Pak, gini Pak, kita kan nanti mulai kuliahnya tanggal 9 Mei kan Pak. Kita kan kata Bapak waktu Zoom dulu itu harus izin dulu dari sekolah ke kepala. Jadi kita izinnya berapa bulan Pak? Izin? Ngapain izin? Ibu? Iya kan kita takutnya nanti pas kuliah nanti gitu, kan ya. Iya kita ngajar, takutnya ketinggalan gitu Pak. Baik, gini, prinsipnya bukan izin ya. Ini kan kita kuliahnya kan kuliahnya kan PPG berbasis domisili atau PPG online ya. Iya Pak. Nah, jika memang sebetulnya tidak ada hak Bapak Ibu tidak ada hak keharusan Bapak Ibu meninggalkan pekerjaan mengajar di sekolah. Itu satu, tidak ada keharusan ya. Nah, tapi jika memang Bapak Ibu merasa berat menjalankan tugas, misalnya mengajar harus kemudian Bapak Ibu harus kuliah PPG, boleh Bapak Ibu minta izin tidak dijadwalkan dalam 1 semester ini atau dikurangi beban mengajarnya, boleh demikian. Karena ini opsional ya. Ini tidak kami yang menyarankan, karena ini dari panitia nasional pun demikian. Alangkah bagusnya memang Bapak Ibu agak mengurangi beban kerja di sekolahnya. Agak mengurangi itu dalam arti kalau bisa tidak seperti Bapak Ibu sebelum PPG, semua jam mengajarnya biasanya 24 jam Bapak Ibu ambil semua, jangan. Dikhawatirkan nanti tidak maksimal dalam mengikuti perkuliahan. Alangkah bagusnya agak dikurangi, misalnya cukuplah seminggu berapa jam gitu kan, 12 jam. Jadi agar tidak, karena nanti proses dalam tahapan pendalaman materi ini Bapak Ibu itu memang 3 hari itu runtut semua. 10 modul itu dalam 1 bulan itu runtut. Mungkin yang agak berat memang di pendalaman materi. 1 bulan mulai tanggal 3 Mei sampai 15 Juni itu yang agak berat nanti. Karena itu membutuhkan waktu yang betul-betul Bapak Ibu serius untuk mengerjakan tugasnya.
selain selebihnya lokakarya itu lebih ke diskusi membuat RPP itu lebih ringan. Jadi yang berat itu nanti memang 1 bulan awal dalam pendalaman materi. Boleh Bu Sylvia minta 1 bulan ini, Pak, saya mohon tidak diganggu dulu ya, gitu. Tidak diganggu dulu, atau diserahkan ke guru pengganti kalau memang ada ya. Kadang kan saya juga tidak tahu kondisinya, apakah ada guru pengganti atau tidak gitu. Jangan-jangan kalau mungkin nanti Bu Sylvia di sana cuma sendiri, pasti pihak sekolah tidak mengizinkan, Bu ini siapa yang ngajar gitu kan. Tapi kalau memang ada guru pengganti atau guru rekan gurunya yang bisa menggantikan selama sebulan itu, silakan. Itu lebih bagus, Bu. Ya, Pak. Untuk menjaga kualitas Bapak Ibu dalam fokus kuliah. Itu terutama di 1 bulan awal ya. 1 bulan pendalaman materi itu agak berat ya. Karena tugas-tugasnya itu hampir setiap hari ada tugas. Nanti liburnya cuma hari Minggu. Oh iya, Pak. Liburnya cuma hari Minggu. Oke. Ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi, Pak. Ini Pak, kemarin kan udah isi RPL, Pak. Terus sudah diajukan penilaian, tapi pas dilihat instrumen penilaiannya pada RPP belum diisi, Pak. Gimana, Pak? Bisa diisi lagi, Pak? Sudah diajukan? Udah diajukan, Pak. Tapi yang instrumen penilaiannya belum diupload. Oh, gitu. Tuh. Ya, Pak. Tapi nggak usah deh. Nah, nanti nambah kerjaan saya nanti. Nggak usah. Yang penting udah ada RPP-nya aja gitu. Udah, Pak. Iya. Saya malas sama kerja sama Bapak Ibu gitu. Bukan nggak mau. Yang penting RPP-nya kan ada kan? Ada, Pak. RPP-nya ada. Terus yang belum diupload apa itu? Oh, yang instrumen penilaian, Pak. Instrumen penilaian. Ya, cuma 1 itu aja, Pak. Seharusnya kan serangkai semuanya, Bu. Oh, gitu. Ya, tapi tapi. Oh, tapi kan ditinggalin, Bu. Karena puasa, Pak. Ya Allah, jangan puasa jadi alasan. Disalahin. Puasa itu kan semestinya RPP-nya bukan salah bercanda. Oke. Nah, biasanya kalau instrumen itu kan lengkap semuanya dari RPP, silabus, protap, prosem kan lengkap semua. Iya, ini kan instrumennya saya itu gabung sama RPP, Pak. Jadi kalau dilihat di situ kan instrumennya terpisah gitu, Pak. Jadi kalau nggak dipisahin gimana gitu. Oh gitu. Ini ada kolom tersendiri, Bu ya. Kolom instrumen ya. Dulu saya cek dulu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau memang ada komponen yang wajib Ibu tertinggal mungkin bisa kami bantu. Cuman kalau komponen yang lain kayak yang ditanya Ibu tadi yang sebelumnya mungkin tidak perlu ya. Karena itu komponen berbeda aja. Komponen jadi RPP sendiri, instrumen penilaian sendiri itu. Itu menunya nampak itu. Iya, Pak. Nah, insya Allah nanti tolong diingatkan saya, Bu ya. Iya, Pak. Tapi yang bagi rekan-rekan yang tadi yang opsional kayak pengembangan kompetensi guru atau inovasi itu kan tidak mesti harus ada semua. Itu jangan minta dibatalkan dulu karena itu nanti ya nambah kerja juga gitu. Makanya tadi saya kasih catatan kalau yang komponen wajibnya belum lengkap bisa kami bantu. Tapi kalau yang sunnah diminta nambah kerja saya jangan. Ya. Kalau yang wajibnya belum terpenuhi saya bisa bantu, tapi kalau yang sunnah ditambahin ditambah kerja jangan. Ngajukan. Jadi bisa ditambahkan ya, Pak ya. Oke, nanti diingatkan saya, Bu ya. Iya, Pak, nanti saya itu di WA Bapak aja ya, Pak. Ya, besok ya, Pak. Makasih, Pak. Mau japri dia tuh, Pak. Oke. Siap. Silakan Pak Irsad. Silakan Pak Irsad. Di-on-kan dulu Pak Irsad. Apa yang mikrofonnya di-on-kan. PL tadi ya. Iya. Kalau batalkan ajuan penilaian ulang lo dari pertama kalau lihat bawah. Pak, boleh bertanya, Pak? Ini Pak Irsad sedang bertanya, Pak. Wah, tadi cuman audionya Pak Irsad tidak terdengar, Pak Irsad. Sinyal. Atau dilepas saja handsetnya itu biasanya ya. Ya, Pak. Dilepas, Pak. Ya, betul Pak.
masalah tentang pengajuan RPL, Ustaz. Ya. Di akunnya itu saya tengok untuk mengajukan udah diupdate langsung, apakah udah diajukan langsung gitu, Ustaz? Ajukan penilaian. Diajukan oleh individu masing-masing. Jadi kalau sudah lengkap Pak Irsat, misalnya mengisi semua komponen yang 5 itu, nanti diklik diajukan. Oh, ada tulisan ajukan. Ada. Dia kan selanjutnya nanti pas yang nomor terakhir ada ajukan gitu Pak. Betul. Oh, ada itu. gitu ya. Iya, betul. Nanti itu kalau lengkap, kalau belum diajukan nanti kami pun tidak bisa menilai. Oh iya. Iya betul. Masih bisa diperbaiki ya Ustaz, bisa diajukan. Masih, yang belum. Cuma 1 kali 24 jam Pak ya, tidak lebih. Ya insya Allah ini siap ini diajukan langsung. Pokoknya kayak lembur Pak. lapor diri lah 1 kali 24 jam. Oke. Sahur. Oke. Ada lagi? Ya silakan boleh Pak. Siapa ini? Dengan Pak siapa silakan? Anda Pak Saputra. Silakan Pak Saputra. Ini Pak, yang masalah tadi kan ada ibu yang bertanya tadi masalah instrumen penilaian tadi. Ya. Nah itu kan dia kan belum buat instrumen penilaian, tapi instrumen penilaian kan di RPP. Nah, bergabung sama RPP. Ya. Nah jadi kan gini Pak, saya buat instrumen penilaiannya itu sudah ada, cuman di RPP saya lupa menghapus instrumen penilaian itu Pak. Itu kira-kira bagaimana tuh Pak? Tidak masalah. Masukkan? Tidak masalah itu Pak. Kalau itu tidak masalah, cuman di bagian kolom upload bagian instrumen kan ada instrumen penilaian kan? Ada Pak. Itu bagus itu Pak, tidak masalah itu. Yang jadi masalah itu ketika di bagian kolom RPP itu ada RPP-nya, ya. Cuman yang di bagian kolom instrumen penilaian tidak ada instrumennya. Itu yang jadi masalah karena itu adalah komponen wajibnya. Makanya tadi yang saya katakan itu poin 2 Bapak Ibu ya. Poin 2 itu lengkap itu. Itu komponen yang atribut guru. Itu ada semua itu. Harus ada semua itu. Artinya memang lengkap gitu. Kalau yang selain itu poin 3 dan poin 5 itu adalah pilihan opsional. Nah, Ibu mengikuti punyanya PTK ya sudah PTK saja, videonya nggak perlu diada-adakan gitu. Gitu ya Pak Saputra. Oke. Silakan Pak. Masalah profil tadi yang Bapak bilang Pak. Profil itu kan harus di-upgrade kata Bapak bilang gitu kan. Takutnya Ya, itu maksudnya bagaimana tuh Pak? Yang di mananya itu Pak? Yang harus Pak Saputra sudah bisa masuk akunnya? Udah Pak. Bisa. Sudah kan? Iya Pak. Di bagian profil Pak. Nanti kan ada profil itu Pak Saputra masuk list tadi nggak ya? Nggak ada Pak. Berarti sudah di-update itu. Iya Pak. Saputra. Siapa nama lengkapnya Pak? Afrianda Saputra Pak. Afrianda coba. Apa? Afrianda. Untuk pizza anta. Saputra. Ini makan ah. Kameranya bukan. Banyak sini terakhir nah. Afrianda ini Bapak bes berapa Pak? Afrianda. Bes 2 Pak. Afrianda Saputra. Ada. Ada Pak. Ya ini Pak Afrianda sudah lengkap. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Pokoknya data yang di profil Bapak itu harus lengkap ya. Nomor telepon, ya email, kemudian yang lain ya. Pak Afrianda sudah lengkap. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak Afrianda. Ya Bu Rosi, silakan Bu. Nah, Pak, kalau di upload RPP atau
2022 bisa nggak Pak? Gimana Bu? Di-upload RPP tahun 2021-2022. Bisa nggak Pak tahun ini? Tahun 2021-2022 di-upload RPP-nya bisa nggak? Boleh Bu, yang penting jangan tahun 2023 Bu. Yang penting jangan tahun 2023 Bu ya. Boleh Bu, silakan Bu. Nah ini gini aja Bu, pokoknya boleh. Sorry. Oke Bu, semangat Bu. Nah ini biar nggak ngantuk aja Pak. Iya, biar. Boleh. Iya Pak. Pokoknya sampel terbaru yang sebelum Bapak Ibu ikut PPG. Berarti 2020, 2021 boleh. Apakah semester ganjil atau itu terserah Bapak Ibu. Ingat, ini ketika ada yang mungkin nanti gado-gado kasusnya. Tadi kan ada yang tanya gado-gado. Pak, saya pernah ngajar yang lain, cuma mapel, berarti RPP-nya dikembalikan ke mapel PPG-nya. Ya, soal nanti bagaimana teknisnya Bapak Ibu cari membuat RPP-nya pandai-pandai Bapak Ibu semua. Jadi jangan terlalu jujur juga. Pak, saya tidak pernah mengajar ini, saya baru ngambil PPG ini karena saya milih ini Pak gitu. Jadi boleh Bapak Ibu nanti pandai-pandai sesuaikan RPP-nya sesuai dengan mapel yang ada dan yang Bapak Ibu ambil. Misalnya mapelnya bahasa Arab ya sudah, RPP-nya bahasa Arab. Jangan terlalu jujur. Saya kan tidak pernah ngajar bahasa Arab, saya baru masuk PPG ini Pak gitu. Ya kan ini sudah konsekuensi. Diselesaikan secara kekeluargaan maksudnya gitu. Ya. Oke ya, clear ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan clear semua. Nanti yang masalah tadi yang belum bisa masuk akan saya bantu malam ini. Mohon ingatkan saya juga japri ke saya ya. Karena kalau tidak dijapri itu nanti saya ngiranya itu sudah selesai. Oke, akan saya bantu. Ingat, saya kasih waktu 1 kali 24 jam sampai besok. Nanti akan saya kasih video khusus untuk persiapan untuk pemahaman LMS. Silakan disaksikan ya. Nanti akan saya share di grup. Mohon dituntaskan dalam melihat tutorialnya. Sebelum nanti kami akan melakukan pendampingan bagaimana cara masuk LMS dan yang lain-lain. Itu akan sangat membantu. Nah, terkait nanti Bapak Ibu mudi atau tidak itu urusan masing-masing ya. Ini saya juga tidak melarang Bapak Ibu mudi atau tidak, tapi tadi kan ada yang tanya juga apakah bisa ada semacam dispensasi. Sekali lagi, PPG tidak menerima keluhan individu. PPG hanya menerima Bapak Ibu mau lulus atau tidak, itu saja ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, PPG tidak menerima keluhan individu kepentingan masing-masing. PPG hanya menerima Bapak Ibu mau lulus atau tidak. Itu satu. Yang kedua, antri banyak Bapak Ibu ya. Yang antri hari ini banyak, jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau serius insya Allah lulus semua begitu. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tidak bangun sahur, mohon maaf sebelumnya, ini ada dadakan sekali. Mudah-mudahan semuanya sukses untuk kita jaga kesehatan Bu. Jadi jangan sampai nanti sebelum PPG Bapak Ibu sudah sakit dulu. Ini yang bahaya, belum jadi lulus Bapak Ibu sudah sakit. Jadi harus tetap jaga kondisinya, doakan semuanya sehat selalu. Oke, terima kasih. Nanti mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya setelah ini Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, izin saya berdiri Bapak Ibu ya, tutup semua. Ya, makasih Pak. Baik, sama Bapak Ibu. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.